Saya takutkan di 2024 ini sesuatu yang pernah terjadi di 2020 atau 2021 ini bisa saja terjadi lagi. Tahun 2024 ini nggak parah ya, maksudnya semoga apa yang saya baca ini nggak kejadian. Kecelakaan, api, kebakaran hutan di beberapa tempat. Kemarin aku sempat prediksi ada apa antara api dan bangunan, dan itu memang langsung jelang beberapa hari banyak banget kebakaran. Inilah detik-detik seekor burung yang tersangkut di sayap pesawat Jeju Air yang menyebabkan kecelakaan. Yo guys, balik lagi di Lucky Kelvin Official. Nah, di video kali ini aku mau bahas ini ya. Kemarin kan ada tragedi yaitu Jeju Air ya, yaitu jatuhnya pesawat Jeju di Korea Selatan. Nah, ini beritanya itu tentang Korea Selatan tetapkan masa berkabung selama 7 hari, maaf guys. Dan sebelumnya saya ikut turut belasungkawa ya. Nah, ini beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak saja, guys. Presiden sementara Korea Selatan Choi Sang-muk mengumumkan masa berkabung nasional selama 7 hari mulai 29 Desember hingga 4 Januari 2025. Choi juga menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kota Muan yang berada di Provinsi Jeolla Selatan juga ditetapkan sebagai zona bencana khusus. Altar peringatan bersama didirikan di lokasi kecelakaan serta di 17 wilayah lain termasuk Gwangju, Seoul, dan Sejong. Selama masa berkabung, bendera di lembaga publik akan diturunkan setengah tiang dan pejabat publik mengenakan pita berkabung sebagai tanda penghormatan. Sejak Senin pagi, warga yang turut berduka atas peristiwa naas pesawat Jeju Air datang dan meletakkan bunga di pusat peringatan yang didirikan di kota Muan. Di tengah duka nasional, berbagai acara hiburan di Korea Selatan turut menyesuaikan jam penayangan hingga membatalkan tayangan program hiburan. CEO Jeju Air, Kim Il-bae, membungkuk meminta maaf setelah salah satu pesawat dari maskapainya mengalami kecelakaan. Ia juga menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan keluarga mereka. Jelajahi Lanjut lagi guys. dari 180. Ini aku bacain dulu ya. Ini tempat duduk paling aman ketika kita di pesawat guys. Nah, yuk langsung kita simak guys ya. Tipsnya. Dari 181 orang yang berada dalam kecelakaan pesawat Jeju Air, dilaporkan ada 2 orang selamat yang duduk di bagian ekor pesawat. Lantas, benarkah bagian ekor pesawat merupakan tempat duduk paling aman? Berikut jawabannya menurut studi dan ahli. Menurut analisis Time, dari data 35 tahun kecelakaan pesawat hingga 2015, penumpang yang duduk di sepertiga bagian belakang memiliki tingkat kematian sebesar 32% dibandingkan dengan yang duduk di sepertiga bagian tengah yakni 39% dan 38% untuk sepertiga bagian depan. Kursi bagian tengah di bagian belakang memiliki tingkat kematian terendah yaitu 28%. Dibandingkan dengan kursi lorong di bagian tengah yang memiliki tingkat kematian sebesar 44%. Masih menurut analisis yang sama, orang yang duduk di dekat pintu darurat lebih mungkin untuk keluar hidup-hidup setelah kecelakaan. Berada dalam jarak 7 baris dari pintu darurat lebih berpeluang selamat jika terjadi kebakaran di pesawat atau pendaratan di air. Namun, peneliti keselamatan penerbangan dari University of North Dakota, Daniel Kwasi Edgecombe, tidak sepakat dengan analisis tersebut. Menurutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan tempat duduk. Misalnya, seperti duduk di lorong pesawat membuat penumpang lebih dekat ke pintu keluar dalam keadaan darurat, tetapi juga membuat penumpang lebih rentan terbentur oleh barang bawaan yang jatuh atau puing-puing lepas yang meluncur di lorong. Menurutnya, peluang penumpang selamat dari keadaan darurat dalam penerbangan tidak terlalu bergantung pada tempat duduk, tetapi lebih pada seberapa terlatihnya awak pesawat dan seberapa cermat penumpang mendengarkan instruksi mereka. Ia menambahkan, jika dalam keadaan darurat,
penumpang ada baiknya mendengarkan arahan dari awak kabin karena mereka yang tahu tugas dan memastikan penumpang aman dimanapun posisi duduknya. Kalau menurut Detikers gimana? Bener nggak sih posisi duduk di pesawat menentukan keamanan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Serem juga ya kalau dengar berita jatuhnya pesawat. Makanya aku tuh jarang banget naik pesawat karena maaf ya guys ya. Karena takut kejadian kayak gini gitu. Tapi ya bukan berarti emang sih umur itu apa ya, nggak ada yang tahu gitu. Cuma ya aku tuh takut ketinggian kalau lihat berita kayak gini tuh langsung aduh takut banget gitu loh. Nah kita lanjut lagi di berita selanjutnya guys. Tapi ini tipsnya menurut aku sangat ini ya bermanfaat banget gitu loh. Yuk kita lanjut lagi. Kenapa burung bisa jadi ancaman ini besar? ya, kan ada kabar bahwasanya yang Jeju kemarin itu pesawatnya jatuh karena ada burung gitu ya, burung yang masuk ke ini ya. Nah, kita lihat berita seperti apa guys. Untuk pesawat, pernah dengar istilah bird strike? Itu adalah kejadian ketika burung bertabrakan dengan pesawat. Mungkin terdengar remeh, tapi dampaknya bisa sangat serius. Saat pesawat terbang dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, tabrakan dengan burung bisa merusak kaca kokpit dan membahayakan pilot. Lebih parah lagi, jika burung tersedot ke dalam mesin jet, mesin bisa rusak parah atau bahkan mati total. Meski mesin dirancang untuk tangguh, tubuh burung, bulu, dan tulangnya bisa cukup untuk membuatnya berhenti bekerja. Salah satu kasus terkenal adalah insiden Hudson River pada 2009 ketika pesawat terpaksa mendarat darurat setelah kedua mesinnya mati akibat burung. Untungnya, semua penumpang selamat. Makanya, bandara menggunakan teknologi seperti suara, laser, atau bahkan burung pemangsa untuk mengusir burung di area sekitar landasan. Jadi, jangan remehkan si kecil bersayap ini ya. Nah, kita lanjut lagi guys. Penumpang pesawat Jeju Air yang selamat memberikan kesaksian alasan pesawat jatuh. Pesawat Jeju Air 7C2211 dari Bangkok, Thailand menuju Muan, Korea. Ini jatuh di Muan International Airport pada tanggal 29 Desember 2024. Diketahui pesawat tersebut membawa sebanyak 175 penumpang dan 6 awak pesawat. Gear dari pesawat tersebut dikabarkan tidak terbuka dan pesawat lepas kendali hingga menabrak pagar bandara. Saat video ini dirilis, pihak pemadam kebakaran mengumumkan bahwa 124 meninggal dunia, 2 selamat, dan 55 masih dilakukan pencarian. Korban yang selamat merupakan awak kabin yang berada di ekor pesawat. Korban menyebut bahwa alasan pesawat jatuh adalah karena pesawat bertabrakan dengan burung. Pemerintah Korea juga mengumumkan bahwa menara kontrol memberi peringatan ada burung yang menabrak pesawat Jeju Air. 1 menit setelah peringatan tersebut, pilot mengumumkan Mayday. 2 menit kemudian kecelakaan terjadi. Waduh. Sekarang Korea lagi berduka banget dan gak dalam keadaan yang baik-baik aja. Tahun ini cobaan buat Korea itu tuh banyak banget babes. Dan salah satu cobaan terberat dan duka yang paling berat dialami oleh Korea tahun ini adalah jatuhnya Jeju Air. Dan hari ini aku akan ceritain secara runtut kabar tentang jatuhnya Jeju Air sampai update terbaru hari ini. Oke, aku akan coba ceritain secara runtut sesuai kumpulan berita dari banyak portal dan thread yang aku baca dari berbagai sumber. Jadi kejadian ini dimulai 2 hari lalu pada tanggal 29 Desember 2024 di mana ada satu maskapai penerbangan Jeju Air yang terbang dari kota Bangkok menuju Muan, tepatnya pesawat Jeju Air 7C2216 yang berisikan 175 penumpang dan 6 awak. Dari yang awalnya hanya 28 orang yang dinyatakan meninggal, sekarang sudah berubah hingga akhirnya menyisakan hanya ada 2 yang selamat. Dan 2 korban jiwa yang berhasil selamat adalah awak pesawat ya teman-teman, bukan penumpang. Jadi pesawat yang jatuh ini usianya itu 15,4 tahun dan sudah beroperasi sejak tahun 2009 lalu. Waktu pertama kali pesawat ini dikabarkan kecelakaan, ada sebuah dugaan babes yang mengabarkan kalau landing gear dari pesawat ini tuh tidak berhasil terbuka pada saat mereka mendarat. Dan setelah itu pesawat lepas kendali hingga menabrak pagar bandara. Waktu kecelakaan terjadi langsung dikerahkan 80 orang anggota pemadam kebakaran untuk menanggulangi kecelakaan serta melakukan proses
penyelamatan serta evakuasi untuk para korban. Dikonfirmasi dari seluruh orang yang ada di dalam pesawat, baik awak ataupun penumpang, ada 173 orang yang merupakan orang Korea dan hanya 2 orang dari isi pesawat yang merupakan orang Thailand atau berwarga negaraan Thailand. Setelah proses evakuasi selesai dilakukan, dinyatakan hanya ada 2 orang yang selamat dan 2 orang tersebut seperti yang aku katakan tadi adalah awak kabin yang duduk di belakang pesawat. Tepatnya mereka ada di ekor pesawat ya, Babe. Setelah itu ada berita lanjutan di mana pemerintah Korea mengabarkan bahwa arah kontrol itu sudah memberikan peringatan kepada Jeju Air kalau ada sebuah burung yang menabrak pesawat. 1 menit setelah kabar itu, pilot langsung mengumumkan Mayday dan 2 menit setelah itu kecelakaan terjadi. Setelah kecelakaan terjadi, pihak Kementerian Pertahanan Korea mengumumkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, pihak Kementerian Pertahanan, Kendaraan dan Infrastruktur Korea mengatakan bahwa mereka akan menutup Bandara Muan International Airport sampai tanggal 1 Januari 2025, tepatnya sampai besok. Pukul 5 pagi baru akan dibuka kembali dan beroperasi. Dan kalian juga tahu kan, babes, kalau sekarang di Korea itu ada presiden sementara yang sedang menjabat dan nama beliau adalah Presiden Choi Sang-mok mengumumkan bahwa Korea akan ada dalam masa berkabung dan berduka selama beberapa hari ke depan, tepatnya sampai tanggal 4 Januari, tujuannya untuk mengenang para korban kecelakaan pesawat Jeju Air. Nah, di Korea akan ada 17 altar yang akan dipasang di berbagai lokasi untuk mengenang para korban dan tentunya juga akan dipasang di bandara. Setelah itu, semua kementerian dan institusi negara di Korea mengumumkan kalau mereka akan memasang bendera setengah tiang. Para PNS juga akan mengenakan pita untuk mengenang para korban dan kejadian kecelakaan Jeju Air. Pihak Jeju Air juga memberikan pernyataan dan juga menunjukkan pertanggungjawaban mereka atas apa yang terjadi dengan salah satu maskapai mereka. Tentunya pertama pihak Jeju Air meminta maaf sedalam-dalamnya pada keluarga korban yang ditinggalkan atas kejadian kecelakaan ini. Nah, berikutnya, karena pesawat Jeju Air yang kecelakaan kemarin itu diasuransikan sebesar 1 miliar US dollar, mereka akan menggunakan dana ini untuk mengkompensasi para keluarga korban. Tuh, Jeju Air juga udah mempersiapkan hotel untuk para keluarga korban di daerah Gwangju, Muan, Mokpo, dan berbagai daerah lainnya. Lalu untuk semua korban jiwa yang jatuh dan meninggal pada kecelakaan Jeju Air, proses pemakaman mereka juga akan dilakukan oleh pihak Jeju Air dan dibantu oleh pemerintah setempat. Lalu salah satu kompensasi yang dilakukan oleh Jeju Air juga untuk keluarga para korban adalah bagi keluarga para korban yang saat ini sedang ada di luar negeri akan digratiskan oleh pihak Jeju Air ketika ingin pulang ke Korea. Terus baru kita ketahui nih, ternyata black box dari pesawat tersebut, pesawat Jeju Air yang jatuh itu mengalami kerusakan sedikit. Di dalam black box itu tuh ada isinya, babe. Salah satunya isinya ada flight data recover dan juga ada cockpit voice recover. Sayangnya FDR yang ada di dalam pesawat Jeju Air ini tuh mengalami kerusakan, sehingga ada kemungkinan kalau FDR-nya ini harus dikirim ke Amerika, tepatnya ke NTSB atau National Transportation Safety Board. Tapi babes, waiting list-nya tuh 6 bulan kalau misalnya barang ini mau dikirim ke Amerika. Makanya saat ini Korea Aero Researcher mau lebih dahulu mencoba untuk membongkar isi black box tersebut, tepatnya membongkar pesan yang ada di dalam black box yang rusak. Nah, update berita terakhir yang aku baca dari thread yang diupload oleh Kak Bintang di X adalah saat ini proses identifikasi dari para korban itu sedang dan masih dilakukan. Jadi seluruh DNA dari para keluarga korban itu dikumpulkan untuk mempercepat proses identifikasi. Dan dari berita terakhir yang aku baca, udah ada 88 korban yang berhasil teridentifikasi. Pihak kepolisian juga berharap kalau kemarin 30 Desember semuanya udah selesai untuk proses identifikasi DNA para korban. Oh iya, ada beberapa berita lanjutan yang aku baca, yaitu ada 2 berita tepatnya, Bibs. Jadi ada satu keluarga besar ya, Bibs, bukan cuma keluarga doang yang beranggotakan kalau nggak salah 9 orang yang semuanya menjadi korban tragedi kecelakaan Jeju Air. Ada kakak beradik yang duduk di kelas 11 dan kelas 12 yang lagi traveling bersama keluarga mereka dan bersama kakek mereka yang lagi traveling bersama keluarga mereka dan bersama kakek mereka juga kalau nggak salah untuk merayakan ulang tahun kakek mereka. Dan itu ulang tahun ke-80 kakek mereka. Tetapi sayangnya mereka semua meninggal dunia dalam perjalanan kembali ke Korea. 2 siswi ini berasal dari Sejong City. Nah terus nih, satu berita baru juga yang baru banget aku baca tadi adalah mengenai pilot dari pesawat Jeju Air. Karena pilot ini tuh merupakan pilot yang sangat-sangat kompeten, babes. Bahkan dulunya beliau itu sempat ada di militer juga. Nama pilotnya adalah Bapak Han atau Mr. Han, dan beliau berusia 45 tahun saat
kemarin beliau meninggal. Beliau sudah menjabat sebagai pilot Jeju Air selama 5 tahun belakangan dan sudah memiliki total rekor terbang selama 6.800 jam. Dan sebelum bertugas di Jeju Air, beliau itu merupakan seorang perwira di Angkatan Udara. Jadi bukan cuma sembarang pilot, babes. Dan banyak dari kolega-kolega Bapak Han yang menyatakan kalau beliau adalah seorang pilot yang tidak akan pernah berkompromi tentang keselamatan dan safety. Jadi dipastikan oleh lingkungan dan rekan-rekan Bapak Han kalau pasti beliau melakukan segala daya upaya untuk menyelamatkan pesawat Jeju Air hingga detik terakhir. Rekan-rekan pilot ini tuh benar-benar hancur gitu loh, babes, karena mereka punya banyak banget memori bersama Bapak Han, di mana mereka ingat gitu loh betapa Bapak Han ini tuh benar-benar memperhatikan gitu loh untuk soal keselamatan dan benar-benar seorang pilot yang bertanggung jawab dan handal yang merupakan seorang perwira dulunya bisa mengalami kecelakaan tragis seperti ini. Sekian rangkuman berita tentang jatuhnya Jeju Air aku dapat sampai hari ini, dan insya Allah kalau memang ada berita lanjutan aku akan share ke teman-teman semua via TikTok aku. Sampai ketemu di berita berikutnya. Semoga berita berikutnya yang aku bawakan dan aku ceritakan ke teman-teman yang ingin tahu tentang Korea adalah berita-berita yang lebih membahagiakan, karena rasanya juga aku sebagai seorang mahasiswa yang sekarang tinggal di Korea, alhamdulillah, untuk menempuh perjalanan S2. Di awal aku tinggal di Korea tuh 2022 sampai sekarang 2024, so it's been almost 2 years since I live here. This is one of the toughest time for Korea. Dari kemarin masalah presiden mereka sampai orang-orang tuh benar-benar harus demo untuk mempertahankan segalanya. Terus habis itu kita juga hampir dalam keadaan darurat militer, bahkan aku juga ibaratnya kayak jadi korban gitu ya, yang ketakutan sendiri dan hampir nggak bisa pulang, padahal waktu itu lagi masa-masa final test. Terus habis itu sekarang ada kecelakaan pesawat Jeju Air, terus kemarin pesawat Jeju Air yang lain juga hampir. So it's been a tough time for Korea. Semoga tahun depan adalah tahun yang lebih baik untuk Korea dan juga untuk kita semua dimanapun kita berada. Namanya duka nggak ada yang tahu ya guys ya, ada kabar seperti ini, dan aku penasaran sih, ini korbannya ada orang Indonesia nggak ya yang di sana gitu, karena aku belum nemu apakah emang semuanya korbannya adalah orang Korea gitu ya, apakah ada orang Indonesia gitu loh guys ya. Aku belum nemu kabar yang fix ya. Sebelumnya turut bela sungkawa ya, dan infonya sekian dulu guys. Jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.